Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summalhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan, para pendidik, para guru yang tergabung dalam AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, yang saya hormati para pimpinan, para pengurus pusat maupun daerah AKPAI, baik, saya lanjutkan. Yang saya hormati para narasumber, para panelis, hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu saya amat sangat bersyukur saya bisa hadir di forum AKPAI ini dalam seminar internasional Mainstreaming in Diversity in Public School, yang juga sekaligus dalam rangka kongres, ya, kongres AKPAI ini. Saya merasa bersyukur bisa kembali bersilaturahim dengan para pendidik, para guru-guru yang memang begitu mulia di mata saya, karena tidak hanya sekedar guru, tapi guru pendidikan agama Islam di sebuah negara berketuhanan yang masyarakatnya sangat agamis. Jadi saya merasa forum ini begitu mulia karena yang hadir di sini adalah orang-orang mulia. Oleh karenanya sekali lagi saya berterima kasih, saya mengapresiasi pimpinan pusat AKPAI yang memberikan kesempatan peluang bagi saya untuk bisa hadir di sini. Ya, waktu saya tidak banyak, saya diberi waktu hanya 20 menit untuk bicara tentang moderasi beragama dalam perspektif beragama. Maka saya ingin memulai paparan saya dengan menyegarkan ingatan kita bersama tentang keindonesiaan kita, tentang realitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ada dua ciri yang selalu dikenali dunia kalau berbicara tentang Indonesia. Jadi di mata dunia kita dikenali sebagai sebuah bangsa, sebagai negara yang memiliki dua ciri utamanya. Tentu banyak ciri-ciri yang lain, tapi yang dua ini begitu menonjol. Pertama itu adalah keberagamannya, diversity. Kemajemukan kita itu nyaris tidak tertandingi oleh bangsa lain di dunia ini, karena keragaman kita ini hampir di semua aspek, hampir di semua sektor kehidupan kita sangat beragam. Yang kedua adalah keberagamaannya, religiusitas kita. Kita ini, ibu bapak sekalian, apapun suku kita, dimanapun kita tinggal di wilayah Nusantara yang sangat luas ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai agama. Jadi agama itu begitu melekat, built-in pada diri bangsa ini. Bahkan saya sering berseloroh, kita ini saking agamisnya, kita ini mau melakukan tindakan kejahatan sekalipun itu diawali dengan doa. Itu saking agama itu, kita ini mau melakukan apapun, urusan apapun itu selalu terkait dengan nilai-nilai agama. Ibu-ibu misalnya mau bikin arisan misalnya, itu agama nggak bisa dilepaskan. Apa saja kita mau olahraga, mau berkesenian, mau melakukan apa saja, nilai-nilai agama setidaknya diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, tujuannya adalah nilai agama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, nah
Oleh karenanya, agama menjadi sesuatu yang amat sangat vital bagi bangsa ini. Maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana bangsa yang sangat majemuk ini, yang sangat heterogen ini memahami dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Karena agama yang dianut oleh bangsa ini juga beragam-ragam. Itulah kenapa lalu kemudian kita memahami dalam hal-hal tertentu agama itu bisa menjadi faktor pengikat di antara kita yang beragam-ragam. Nilai-nilai agama itulah yang menyatukan kita di antara keberagaman kita. Tapi juga harus diingat, agama juga bisa menjadi faktor penyekat. Jadi bisa pengikat, bisa penyekat. Agama bisa menjadi bridging, bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan di antara kita yang beragam-ragam. Itu disambung, dihubungkan dengan nilai-nilai agama. Tapi agama yang disalahpahami, yang disalah mengerti, itu juga bisa menjadi tembok tebal, pemisah, penyekat di antara kita yang beragam-ragam. Maka persoalannya bukan nilai agamanya, karena agama pasti benarnya, karena dia datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Islam datang dari Allah yang maha benar, yang maha sempurna, yang ajarannya nggak perlu dipersoalkan lagi, pasti benarnya. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita berislam. Saya bicara dalam perspektif Islam karena ini kan guru-guru agama Islam semua. Saya tidak bicara agama lain. Meskipun moderasi beragama itu diperuntukkan bagi semua penganut agama, tidak hanya untuk umat Islam saja. Jadi cara kita berislam ini yang perlu dimoderasi, bukan Islamnya. Maka bukan moderasi agama, karena agama tidak perlu dimoderasi. Tapi yang dimoderasi itu beragama, berislamnya. Bukan Islamnya, tapi cara kita memahami Islam, cara kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Nah, mengapa ini perlu dimoderasi? Dimoderasi itu artinya di antara, jadi begini, memahami ajaran agama itu, ajaran Islam itu tidak terelakkan melahirkan terjemahan atau tafsir yang beragam-ragam dari yang satu itu, dari ajarannya. Al-Qurannya satu, tapi dari ayatnya, dari Al-Qurannya yang satu itu melahirkan terjemah dan tafsir yang beragam-ragam. Rasulnya satu, tapi dari Rasul Nabi Muhammad SAW yang satu itu melahirkan keragaman dan seterusnya. Saya tentu karena waktunya pendek, saya tidak perlu berpanjang lagi. Nah, jadi keragaman itu sunatullah saja hakikatnya. Given, sesuatu yang memang begitulah Allah kehendaki. Selain juga itu manifestasi wujud dari keterbatasan kita sebagai manusia dalam melihat sesuatu, dalam hal ini ajaran. Karena kita terbatas, perspektif kita berbeda-beda, sudut pandang kita berbeda-beda, wawasan pengetahuan kita juga tidak sama, ekosistem, lingkungan strategis yang membentuk kita, yang membesarkan dan seterusnya juga tidak sama, melahirkan terjemah dan tafsir keagamaan yang beragam-ragam. Namun di antara keragaman yang tak terhingga ini ada bentuk-bentuk terjemahan atau tafsir keagamaan yang terlalu berlebih-lebihan, yang melampaui batas, hulu, tatoruf. Ini yang kemudian disebut ekstrim. Ini yang perlu dimoderasi. Jadi moderasi itu di tengah, dibawa ke tengah, karena yang ekstrim itu sudah terlalu di sudut. Torf itu sudut, pojok. Tatoruf itu melampaui batas.
Ini yang perlu dibawa ke tengah. Jadi di tengah itu, ibu bapak sekalian, bukanlah di antara yang hak dan yang batil. Ini kadang-kadang suka muncul salah kaprah ini. Ini bagaimana moderasi beragama? Ini ajaran sesat, ini nggak benar ini. Masa kita harus berada dalam posisi di tengah di antara yang hak dan yang batil? Masa kita harus di tengah di antara yang benar dan yang salah? Di antara yang baik dan buruk? Ini ajaran apa ini? Jadi bukan itu. Kalau kita dihadapkan dengan sesuatu benar dan salah, pastilah kita pilih yang benar. Itu nggak usah diajari lagi. Akal sehat kita dan nurani kita dengan sendirinya mengajak kita memilih di antara benar dan salah, pasti pilih yang benar. Di antara baik dan buruk, pastilah pilih yang baik. Tapi di tengah itu, di antara dua kutubnya yang ekstrim dalam memahami ajaran agama. Ekstrim yang pertama ketika memahami teks, karena begini, sumber utama ajaran agama Islam dalam hal ini itu kan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis itu wujudnya teks. Maka ketika orang menyikapi teks, ada dua kemungkinan mereka terjerumus, terperosok, tergelincir pada pemahaman yang pertama terlalu tekstualis, bertumpu kepada teks semata, atau terlalu mendewakan konteks. Jadi kalau bertumpu kepada teks itu dia hanya memahami sumber rujukan utama Al-Quran dan Hadis itu hanya teks semata tanpa melihat konteks. Padahal tentu ibu bapak sekalian sudah memahami, perlu juga dipelajari asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya, dan seterusnya. Tapi ada sebagian kita yang memahami teks itu ya teks semata tanpa melihat konteks. Sebaliknya kutub ekstrim yang lain terlalu mendewakan nalar, akal pikiran. Jadi bebas tanpa batas dalam menyikapi teks, sehingga tercerabut dari teksnya itu sendiri. Liberal, ultra liberal. Jadi kalau di sini tekstualis, yang di sini terlalu bebas. Nah, di antara dua kutubnya yang ekstrim inilah yang ingin dibawa ke tengah. Wasatiyatul Islam. Tapi karena di Indonesia ini tidak semuanya Muslim warga negaranya, maka istilah yang digunakan bukan wasatiyatul Islam, tapi moderasi beragama. Yang hakikatnya sama saja itu. Kalau orang Kristen bilang golden mean, gitu. Agama Hindu, Buddha dan seterusnya juga sama. Inti ajarannya punya bagaimana di antara dua kutub ekstrim itu harus moderat. Jadi